Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Hari ini Ibu mau membahas latihan soal materi tentang fungsi komposisi dan juga fungsi inverse. Nah, ini sebenarnya kisi-kisi ya, kisi-kisi untuk UTS. Dan soal ini kalimatnya kurang lebih mirip dengan seperti yang ada di UTS nanti, cuma angkanya aja yang diganti ya. Oke, kita langsung mulai aja. Ini persamaannya adalah fx sama dengan 2x plus 4. Oke, kita baca dulu soalnya. Sebuah roket akan meluncur ke atas setelah X detik, di mana X itu antara 2 sampai 5, X adalah anggota bilangan real, dengan ketinggian ditentukan rumus Fx sama dengan 2x plus 4 dengan satuan meter. Maka ketinggian roket berdasarkan beberapa waktu tersebut adalah, nah, jadi kan tadi ketinggiannya itu antara 2 sampai 5, tapi kan di sini kan katanya 2 sampai dengan 5 ya, tapi 2-nya ini kan lebih besar sama dengan, berarti angka 2 ini tidak masuk. Tapi ini kan dia X-nya lebih kecil sama dengan 5 ya kan, dan dia adalah anggota bilangan real. Nah, sebenarnya kalau anggota bilangan real itu kan termasuk angka yang koma-koma, tapi kan ini jawabannya nih kita lihat kan nggak ada yang koma ya, berarti kita masukkan dia angka yang bulat aja. Jadi berapa itu X antara 2 sampai 5? Nah, X antara 2 sampai 5 kan tadi 2-nya nggak ngikut ya, berarti dia dimulai dari 3, 4 juga masuk, dan 5 juga masuk ya. Nah, 5 juga masuk karena dia lebih kecil sama dengan 5, berarti angka 5 masuk. Oke, kita masukkan pertama nilai X-nya itu adalah 3, berarti kalau F3 nilainya adalah 2 dikali 3 ditambah 4. 2 dikali 3 kan 6 ya. 6 ditambah 4 adalah 10. Berarti hasilnya 10 yang pertama. Terus yang kedua, untuk F sama dengan 4, ya kan? Kan di sini ada 3 udah. Sekarang yang 4 ya, X-nya 4. Berarti 2, X-nya diganti dengan 4 ditambah 4, ya kan? Persamaannya kan adalah 2X plus 4, ya kan? X-nya diganti dengan angka yang ini, si 4. Oke, 2 dikali 4 ada 8, 8 ditambah 4 hasilnya adalah 12. Nah, yang terakhir untuk F sama dengan 5 ya, F sama dengan 5, berarti 2 dikali 5 ditambah 4, 2 dikali 5 adalah 10 ditambah 4, hasilnya adalah 14. Berarti hasilnya adalah 10, 12, dan juga 14. Yang hasilnya 10, 12, dan juga 14 adalah yang B. Oke, lanjut. Setiap negara memiliki perbedaan suhu. Fx sama dengan 3x min 5 derajat Celcius berdasarkan letak X lintang selatan suatu negara. Jika letak beberapa negara pada min 2, min 1, 0, 1 lintang selatan, maka suhu pada masing-masing negara adalah, nah sama ini tinggal dimasukin aja X-nya dengan angka min 2, angka min 1, 0, dan juga 1, maka itu adalah hasilnya. Nah, ini kan persamaan Fx-nya adalah 3x min 5. Ya kan, berarti kita masukin dulu nih yang X-nya sama dengan min 2. Berarti F min 2, 3 dikali sama min 2 dikurang 5. Nah, 3-nya kan positif, 2-nya kan negatif ya. 3-nya positif, 2-nya negatif. Positif dikali negatif jadi negatif. 3 dikali 2 jadi 6. Min 6, min 5, jadi hasilnya adalah min 11. Terus untuk F, min 2 udah kita hitung, sekarang min 1. Berarti 3 dikali min 1 dikurang 5. Jadinya min 3, min 5, hasilnya adalah min 8. Nah, terus F-nya untuk 0, 3 dikali 0 dikurang 5. Ya, ini kali ya, maaf. 3 dikali 0, kan 0 ya. 0 dikurang 5, hasilnya adalah min 5. Terus juga untuk Fx yang terakhir, sorry. Untuk X-nya itu 1 ya. 1 nih, 1. Nah, ini kan 1 nih, ya kan 0 udah dihitung, sekarang 1, berarti 3 dikali 1 dikurang, turun deh. 3 dikali 1 dikurang 5. 3 dikali 1 adalah 3, dikurang 5, hasilnya adalah min 2. Berarti hasilnya min 11, min 8, min 5, dan juga min 2. Min 11, min 8, min 5, dan juga min 2, hasilnya yang A. Oke, lanjut. Benua Asia. Oke, ini kalau untuk soal literasi, tips dari Ibu adalah kalian baca dulu soalnya.
Jadi dia yang diminta apa baru kita baca iniannya, baru kita baca yang panjang-panjangnya itu. Yang dimaksud dengan daerah kawan atau domain dari relasi fungsi ibu kota dari adalah, nah, domain ya, ingat domain. Domain itu yang di sebelah kiri atau di sebelah kanan? Kalian masih ingat nggak? Nah, domain itu yang di sebelah kiri, ini domain. Nah, ini kodomain yang di sebelah kanan, ini kodomain. Berarti kan dia nanyain ya, domain. Domain itu adalah anggota. Berarti domainnya adalah Jakarta, Malaysia, Thailand, Filipina, dan juga India. Nah, Jakarta, Malaysia, Thailand, Filipina, dan juga India. Thailand, Filipina, oh nih dia hasilnya ya. Jakarta, Malaysia, Thailand, Filipina, dan juga India. Berarti jawabannya yang A. Udah selesai gitu doang. Lanjut, nomor 4. Gimana sih? Nah, sama kayak tadi, baca dulu soalnya. Dia minta daerah kawan atau kodomain. Oke. Nah, kan tadi sebelah kiri adalah domain. Berarti kodomain yang sebelah kanan ya. Berarti kodomainnya adalah Indonesia, New Delhi, Manila, Kuala Lumpur, Tokyo, Bangkok, dan juga London. Coba kita cari ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Indonesia, New Delhi, Manila, Kuala Lumpur, Tokyo, Bangkok, dan juga London. Ini ya yang B. Oke, lanjut. Nah, yang terakhir adalah daerah hasil atau range. Nah, range itu adalah kodomain yang punya pasangan. Nah, kodomain kan ada ini nih ya, Indonesia, ada New Delhi, Manila, dan sebagainya sampai bawah. Nah, tapi dari kodomain ini kan ada yang punya pasangan dan ada yang tidak punya pasangan. Nah, range itu adalah kodomain yang punya pasangan. Siapa aja kodomain yang punya pasangan? Ada Indonesia, New Delhi, Manila, Kuala Lumpur. Nah, ini Tokyo kan nggak punya pasangan ya, berarti dia bukan range. Dan juga Bangkok, berarti ada 4 ya. Indonesia, New Delhi, Manila, Kuala Lumpur, dan juga Bangkok. Indonesia, New Delhi, nih deh, Indonesia, New Delhi, Manila, Kuala Lumpur, dan juga Bangkok ya, si C. Oke, itu adalah range-nya. Nah, terus lanjut ke nomor 6. Suatu pabrik kertas berbahan dasar kayu memproduksi kertas. Kita baca dulu ini ya. Pertanyaannya, fungsi yang menyatakan jumlah kertas yang dihasilkan oleh produksi tersebut. Oke. Nih, suatu pabrik kertas berbahan dasar kayu memproduksi kertas melalui 2 tahap. Tahap pertama dengan menggunakan mesin satu yang menghasilkan kertas setengah jadi dan tahap kedua dengan menggunakan mesin 2 yang menghasilkan kertas jadi. Dalam produksinya, mesin satu menghasilkan bahan setengah jadi dengan menggunakan rumus Fx. Oke, jadi ini ada kertas ya. Nah, ini ada tahap 1 ya kan, pakai fungsi Fx. Hasilnya adalah 3x min 4. Nah, terus tahap 2 ini menghasilkan kertas jadi. Ya, rumus fungsinya adalah Gx sama dengan x kuadrat min 1. Nah, yang dia tanya, fungsi yang menyatakan jumlah kertas yang dihasilkan oleh produksi tersebut adalah. Nah, jadi kalau misalkan kan dia nanya dari kertas pertama langsung jadi ya kan langsung ke sini. Nah, kalau yang tadinya melewati 2 tahap, terus yang ditanya adalah cuma 1 tahap dari awal langsung ke akhir, berarti ini menggunakan fungsi komposisi. Nah, fungsi komposisinya apa, Bu? Nah, kita lihat dulu fungsi yang belakang. Jadi, pakai fungsi yang belakang kan fungsi yang depan ini fx ya. Fungsi yang belakang adalah gx. Berarti yang kita tulis bentuk komposisinya adalah si g-nya dulu. G komposisi f. Nah, G dulu baru F. G komposisi F, X. Nah, ini adalah fungsi yang mau kita cari. Nah, berarti GOF X kalau dijabarin O-nya ini kita bikin jadi kurung. Jadi G dalam kurung adalah si Fx. Nah, gitu. Nah, kan fungsi Gx, nih fungsi Gx yang diketahui adalah x kuadrat min 1. Nah, kalau fungsi Fx yang diketahui adalah 3x min 4, ya kan? Kita patokannya sama si fungsi G. Nah, ini G, ya, ini si G-nya. Nah, di sini yang mau kita cari adalah G
fx. Sedangkan yang diketahui di soal adalah gx. Berarti kalau kita mau cari gfx, kita mengganti x. Nih ya, kita mengganti x dengan fx gitu. Berarti yang tadinya x kuadrat min 1, tadi kan ibu bilang x diganti sama fx ya. Berarti fx kuadrat min 1 kayak gitu. Nah, fx-nya kan ada nih di soal ya. Fx-nya adalah 3x min 4. Berarti 3x min 4 kuadrat min 1. Berarti 3x min 4 kuadrat itu kan ibu udah pernah ngajarin ya cara menghitung kuadrat. Tapi ini hasil ininya ya. Ibu langsung kasih hasilnya aja. 3x min 4 kuadrat itu adalah 9x kuadrat min 24x plus 16. Nah, hasil dari 3x min 4 kuadrat adalah ini. 9x kuadrat min 24x plus 16. Nah, di sini ada min satunya kan. Tulis lagi min 1. Nah, min 1 ini bisa digabung sama plus 16. Jadi 9x kuadrat min 24x plus 16 min 1 punya duit 16.000, punya utang 1. Jadi hasilnya adalah duit 15.000. Hasilnya adalah 9x kuadrat min 24x plus 15. Ini dia hasilnya ya, si A. Oke, nah itu adalah fungsi komposisi. Nah, nomor 7. Ini nomor 7 sama kayak nomor 6, tapi eh ini X-nya diketahui. Jadi di sini katanya dengan X merupakan bahan dasar kayu dalam satuan ton. Jika pabrik tersebut memiliki 20 ton kertas, berarti X-nya diganti sama 20. Nah, ini kan fungsinya kebetulan sama ya kayak yang nomor 6. Fx-nya 3x min 4, Gx-nya x kuadrat min 1. Berarti kita harus mencari GOF-nya dulu. GOF X kan tadi udah kita dapetin ya, hasilnya adalah 9x kuadrat min 24. X plus 15. Nah, sekarang kita mau mengganti X dengan 20. Berarti GOF 20, 9 dikali 20 kuadrat dikurang 24 dikali 20 ditambah 15. Nah, sekarang kita hitung. 20 kuadrat itu adalah 400. Dikurang 24 dikali 20. Berarti 480 ditambah 5. Nah, 9 dikali 400, 9 kali 4 itu 36, tambahin 02, 3.600 dikurang 480 ditambah 5. Nah, hasilnya berapa tuh? Silahkan dihitung sendiri ya. Kok gede banget ya? 20 ton kertas. Wait, hasilnya 3x min 4. 20 ton kertas. Kok di hasil di sini kayaknya nggak ada ya? Ya, tapi intinya cara ngitungnya kayak gitulah ya. Oke nih, Bu lanjut aja. Oke. Langsung ke nomor 8. Suatu pabrik kertas berbahan dasar kayu memproduksi kertas melalui dua tahap. Nah, ini sama kayak tadi nih. Oh, ini salah deh kayaknya. Ini salah soal kayaknya. Bukan 20 ya, tapi 2 ton kertas nih di sini nih. 2 ton kertas. Nah, ini sama kayak nomor 7 ini. Cuma ini kayaknya salah, mohon maaf. Ini dia GX-nya sama, FX-nya sama. GX-nya X kuadrat min 1 sama FX-nya juga 3X min 4. Ini sama. Pantesan aja tadi hasilnya nggak ada. Hasil gede banget itu tadi. Oke. Nah, ini kita hitung aja. Ini GX-nya. Tadi kan GOF ya, mencari GOFX dulu. Tadi kan GOFX-nya adalah 9X kuadrat min 24x plus 15. Nah, masukin deh angkanya. X-nya diganti dengan 2. 9 dikali 2 kuadrat dikurang 24 dikali 2 ditambah 15. Nah, hasilnya jadi berapa? Lah, itulah hasilnya. Oke, kita lanjut aja ke nomor 9. Suatu pabrik kain. Oke, kita ini dulu ya, kita baca dulu apa yang dia mau, apa yang dia minta. Fungsi yang menyatakan banyak kain yang dihasilkan oleh pabrik tersebut.
Oke, berarti ini pakai fungsi komposisi sama kayak tadi. Mesin 1 dinyatakan dengan 3x-1, ya kan? Nah, ini mesin 1 mengubah barang 1 menjadi barang 2, dia pakai 3x-1. Kemudian diproses selanjutnya menggunakan mesin 2. Jadi ini fungsinya adalah 2x kuadrat plus 3. Dengan memisalkan mesin 1 menghasilkan bahan benang dengan fungsi F dan mesin 2 menghasilkan bahan kain dengan fungsi GX. Oh, berarti ini Fx mesin 1, ini adalah GX. Nah, dia nanya yang menyatakan kain dihasilkan dari pabrik tersebut. Oke, berarti dari mesin 1 langsung jadi ke dari barang 1 nih ya, langsung jadi ke barang terakhir menggunakan satu mesin. Nah, berarti satu mesinnya ini adalah ini fungsi komposisi ya, dari G dulu, G O F X. Nah, G O F X berarti adalah G dalam kurung Fx. Nah, sama kayak tadi, ini kita pakai patokan fungsi si G dulu. Nah, ini dulu, cuma kita mengganti X dengan Fx. Jadinya 2x kuadrat, X-nya diganti dengan Fx. Jadi 2Fx kuadrat plus 3. Nah, 2 dikali Fx-nya adalah 3x-1 plus 3. Ini kuadrat ya. Oke, ini cara ngitungnya 3x-1 kuadrat itu hasilnya adalah 9x kuadrat min 3 min 3 min 6x plus 1 ditambah 3. Oke, lanjut ke sini. Hasilnya adalah ini dikali dulu dengan 2 ya. 2 dikali 9 jadi 18x kuadrat. Min 2 dikali dengan 6, 12x. 2 dikali sama 1 plus 2. Nah, ini ada plus 3-nya, tulis lagi. Nah, plus 2 bisa digabung dengan plus 3, jadi 18x kuadratnya tulis lagi, min 12x. Plus 2 plus 3, punya duit 2, punya duit juga 3. Duitnya 2.000, duit 3.000 jadi duit 5.000. Nah, ini hasilnya 18x kuadrat min 12x plus 5. Ini dia, D. Nah, ini sama kayak tadi ya, pakai fungsi GOF yang udah kita hitung barusan nih GOF ini, tapi X-nya diganti dengan angka 1. Nah, nanti dapat hasilnya berapa? GOF X-nya itu kan adalah tadi kita dapat 18x kuadrat min 12x plus 2. Nah, ini GOF X-nya diganti dengan 1. Nah, ya kan? Dia punya 1 ton doang, diganti dengan 1. Jadi 18 dikali 1 kuadrat dikurang 12 dikali 1 ditambah 2. Hasilnya berapa? Oke. Oh, ini sama nggak sih kayak tadi? 3x plus 5. Bentar. Oh, beda. Suatu pabrik kain berbahan dasar kapas memproduksi kain melalui 2 tahap. Tahap pertama dengan bahan dasar kayu menggunakan mesin 1 dinyatakan dengan 3x plus 5. Kemudian bahan dasar benang diproses pada tahap selanjutnya menggunakan mesin 2 menghasilkan kain yang banyaknya dinyatakan dengan 2x plus 3. Dengan X merupakan banyak bahan yang diproses oleh mesin satuan ton. Dengan misalkan bahan 1 menghasilkan bahan benang dengan fungsi F dan mesin 2 menghasilkan kain dengan fungsi G. Jika pabrik memiliki 40 ton bahan dasar kapas, maka banyak benang yang dapat dihasilkan pabrik tersebut adalah. Oke, ini sama kayak tadi, kita ngitung komposisinya dulu. Nah, ini atau kalau misalkan kalian mau hitung pakai GOF dulu boleh. Jadi kan ini mesin 1 ya, mesin 1 3x plus 5.
Terus mesin 2, ini dia 2x kuadrat plus 3. Misalkan ini fx, nah misalkan ini gx, berarti kita pakai yang belakang dulu kan. Hasilnya dari depan ke belakang adalah GOFX. Cari GOFX-nya menggunakan fungsi komposisi kayak tadi. Patokannya pakai fungsi G dulu, tapi GOF itu kan tadi adalah G dalam kurung fx, ya kan? Nah, kita pakai fungsi G, tapi X-nya diganti dengan fx. Lalu masukin fungsi fx-nya. Setelah dapat, apa namanya, komposisinya, setelah dapat nilai GOF persamaan GOF-nya apa, nanti diganti X-nya dengan si yang ditanya nih. Ini F ya, sorry bukan T. Nah, diganti dengan X-nya yang dia minta. Nah, ini X-nya adalah 40, diganti dengan 40. Hasilnya jadi berapa gitu. Oke, lanjut nomor 12. Ini sama juga kayak tadi. Suatu pabrik tepung dengan bahan dasar beras memproduksi tepung beras melalui dua tahap. Tahap pertama menggunakan mesin 1 menghasilkan bahan tepung beras setengah jadi dengan Fx adalah 2x plus 5. Tahap kedua menggunakan mesin 2 dengan Gx 8x plus 2 merupakan dengan X merupakan bahan dasar beras dalam 1 ton. Tentukan fungsi untuk menentukan banyak tepung beras yang dihasilkan. Nah, sama kayak tadi, ini ada apa namanya mesin 1 sama mesin 2. Nah, mesin 1 itu mengubah jadi setengah jadi ya kan, dinyatakan dalam bentuk Fx sama dengan 2x plus 5. Nah, terus mesin 2 mengubah dari setengah jadi tepung menjadi tepung yang sempurna. Nah, ini menggunakan fungsi Gx sama dengan 8x plus 2. Berarti yang dicari adalah dari awal sampai akhir, berarti dia fungsi yang dicari adalah GOFX. Oke, dicari persamaannya apa. Sama kayak tadi caranya. Nah, ini juga sama kayak tadi, cari setelah dapat GOF-nya, lalu X-nya diganti dengan 1. Kayak gitu. Nah, ini kurang lebih sama semua sih pertanyaannya. Oke, nomor 15. Tika mengikuti les biola dengan biaya wajib per bulan sebesar 200.000. Nah, ini gampang nih. Ini tanpa persamaan dan ini kalian bisa hitung menggunakan logika ya. Nah, ini biaya wajib per bulan. Ini kayak semacam SPP gitu. SPP-nya 200.000 ditambah biaya per pertemuan sebesar 50.000. Jadi dia udah bayar SPP sebulan 200.000, terus dia ada setiap pertemuan bayar 50.000 lagi. Jika Tika mengikuti 2 pertemuan selama sebulan, maka biaya les yang harus dibayarkan Tika adalah, berarti kan Tika itu mengikuti les sebulan, ya ada SPP-nya kan, SPP ditambah 2 kali pertemuan, ya kan, 2 kali pertemuan. Jadi SPP-nya itu adalah 200.000 ditambah 2 dikali satu pertemuannya adalah 50.000. Nah, berarti 200 ditambah 2 dikali 50.000 kan jadi 100.000 ya. Berarti hasilnya adalah 300.000. Ini adalah uang yang harus dibayarkan sama Tika. Oke. Proses daur uang logam melalui 2 tahap. Tahap pertama, pecahan logam. Fungsinya fx 3x min 1. Lalu tahap kedua, menggunakan gx 2x plus 3. Sisanya. Sedangkan serpian besi yang telah dipisahkan akan lebur menjadi baja baru. Jika ukuran logam sebesar 50 mm, berapa besar logam jika sudah melewati tahap pertama? Oke, ini inget ya, baca. Nah, ini tahap pertama kan katanya pecahan logam. Nah, ini tahap pertama itu kan fungsinya fx sama dengan 3x min 1. Ya kan? Jika ukuran logamnya adalah 50 mm, berapa besar logam jika sudah melewati tahap pertama? Dia minta tahap pertama doang. Berarti kalau tahap pertama itu fungsinya adalah fx, ya kan? Nah, ini di soal kan dikasih tahu ya. Tahap pertama itu adalah fx sama dengan 3x min 1. Nah, x-nya adalah 50, berarti F 50
3 dikali 50 dikurang 1. 3 dikali 50 berapa? 150 dikurang 1 hasilnya adalah 149. Berarti hasilnya adalah yang D gitu. Jika ukuran logam yang telah melewati tahap pertama sebesar 6 mm, berapa besar logam jika sudah melewati tahap kedua? Oke. Nah, ini dia apa tuh namanya? Pakai persamaan yang tahap kedua. Tahap kedua itu kan GX ya. GX sama dengan 2X plus 3. Nah, dengan X-nya diganti dengan 6. Berarti G 6, 2 dikali 6 ditambah 3. 2 dikali 6 berapa? 12 ditambah 3 hasilnya adalah 15. Kayak gitu. Jadi, baca soalnya ya, jangan sampai keliru. Untuk tentukan fungsi yang digunakan untuk mengukur besar logam jika sudah melewati semua tahap proses daur ulang. Oke, dia minta fungsi kalau sudah melewati semua tahap daur ulang. Berarti kan sama kayak tadi ya. Tahap daur ulang yang pertama itu dinyatakan dengan fx. Fx-nya apa? 3x min 1 nih di atas aja deh. 3x min 1. Nah, terus tahap daur ulang yang kedua, dia fungsinya adalah gx, 2x plus 3. Nah, kalau dia minta persamaan ya fungsi. Fungsi dari apa tuh namanya? Tahap daur ulang yang sudah melewati semua tahap. Berarti dari 1 ke 3. Berarti dia minta komposisi. Sama kayak tadi ya, komposisi fungsi tapi dinyatakan dalam yang fungsi yang belakang dulu. Fungsi yang belakang kan G ya, berarti G bundaran F. Jadi GOF. Cari kayak tadi GOFX. Berarti GFX. Nah, kalian bisa ngitung sendiri kan ya? Ini pakai fungsi G, tapi X-nya diganti dengan Fx. Nah, ini fungsi G itu kan nih, fungsi G 2X plus 3 ya. Nih 2X plus 3. Cuma X-nya diganti dengan Fx, jadi 2Fx plus 3. Udah deh, Ibu lanjutin aja. 2 dikali Fx-nya adalah 3X min 1 plus 3. 2 dikali 3X jadi 6X, min 2 dikali 1 adalah 2, ditambah 3. Jadi 6X plus 1. Ini yang D. Gitu. Kita lanjut. Logam dengan ukuran 40 meter akan melalui proses daur ulang logam tahap pertama dan kedua. Berapa ukuran akhir logam tersebut? Oke, dia melewati tahap pertama dan tahap kedua. Berarti kita pakai fungsi si GOF yang udah kita hitung ya. Tadi GOF-nya adalah hasilnya 6X plus 1. Dia katanya ukurannya 40. Berarti GOF X-nya diganti dengan 40. 6 dikali 40 ditambah 1. 240 ditambah 1 adalah 241 yang E. Oke, Ibu lanjutkan lagi. Oke, nah ini dia bilang Adit, pertanyaannya ya, jika Adit akan membuat buku dengan naskah 100 lembar, berapa lama naskah tersebut melalui tahap editorial? Oke, baca dulu ya. Suatu pabrik membuat buku dalam 2 tahap proses pembuatan. Sebelum penerbitan, dalam tahap editorial, naskah akan diedit serta di layout menjadi file yang siap dicetak. Naskah harus melalui tahap editorial dengan yang dilakukan selama. Nah, ini kan editorial berarti pakai fungsi fx ya. Katanya melalui tahap editorial doang. Fx-nya adalah 8x min 3. Nah, dia bilang X-nya itu adalah 100. Berarti F 100. 8 dikali 100 dikurang 3. Nah, hitunglah tuh berapa. Jangan sampai salah ngitung. Oke, buku karya Tono sedang proses pembuatan. Jika Tono membuat naskah sebanyak 80 lembar, berapa lama buku karya Tono akan terbit pada tahap produksi? Oke, dia bilang tahap produksi kan ya. Berarti kalau tahap produksi kita pakai si ini nih. Pakai fungsi GX, tapi X-nya diganti dengan 80. Kayak gitu. Nanti dapat hasilnya berapa. Oke, lanjut nomor 22. Nah, ini
Tentukan rumus fungsi untuk menghitung lama proses pembuatan buku. Berarti kalau lama proses pembuatan buku, dia harus melewati tahap editorial, ya kan? Harus melewati tahap editorial dan juga eh, proses produksi juga. Jadi dari awal sampai akhir. Dia minta fungsinya kan. Nah, ini tahap satu, ya kan? Tahap satu ini menggunakan fungsi fx, berarti 8x min 3. Nah, tahap 2 ini menggunakan fungsi gx yang fungsinya adalah 2x plus 5. Dia nanya dari awal sampai akhir, ya kan, fungsinya. Untuk proses pembuatan buku, ya kan, berarti pakai fungsi GOFX. Nah, carilah tuh fungsi komposisinya apa, gitu. Ini sebenarnya sama semua sih. Ini oke, Ibu akan langsung skip aja ya. Ini kita langsung ke nomor 24 ini. Seorang peneliti mengamati jejak tumpahan minyak di lautan lepas. Jari-jari tumpahan minyak setiap waktu dinyatakan dengan RT 4T plus 3, dengan T merupakan satuan waktu. Sementara itu luas tumpahan minyak mengikuti fungsi luas LR sama dengan 2R plus 7 dengan satuan meter. Bagaimana bentuk persamaan luas tumpahan minyak tersebut tiap satuan waktu? Nah, dia minta luas tapi satuannya waktu. Nah, kalau luas itu kan tadi fungsinya LR sama dengan 2R plus 7. Nah, dia minta L dalam bentuk T, ya kan? Luas tapi dalam bentuk satuan waktu. Nah, ini R-nya tinggal diganti aja dengan fungsi yang ini nih yang di soal. Berarti 2 R-nya diganti dengan 4T plus 3. 4T plus 3 tambah 7. Hasilnya 2 dikali 4T 8T plus 2 dikali 3 6 tambah 7 jadi 8T plus 6 tambah 7, 13. 8T plus 13 yang A. Nah, ini oke. Dengan satu, jika minyak tumpah selama 5 menit, berapa luas tumpahan minyak? Oke, ini pakai rumus si LT yang tadi udah kita dapat, hasilnya adalah 8T plus 13, tapi T-nya diganti dengan 5. Ya, berarti 8 dikali 5 ditambah 13. 8 kali 5 40 ditambah 13 jadi 53 yang D. Lanjut. Oke, nomor 20 itu fungsi komposisi juga ya. Cara mengerjakannya sama kayak yang tadi udah Ibu jelasin. Eh, aduh anak Ibu udah nangis. Apa ini? Tentukan fungsi inverse pendapatan nelayan tersebut. Oke, fungsi inverse. Ini fungsi inverse gampang. Ini katanya pendapatan nelayan itu fungsinya adalah fx sama dengan 500x plus 20.000. Nah, fungsi inverse itu caranya yang ini fx itu kan sama aja kayak y ya. Y sama dengan 500x ditambah 20.000. Nah, yang tadinya Y sama dengan, kita mau bikin jadi X sama dengan. Nah, jadi yang pertama dipindahkan adalah 20.000-nya dulu. Yang tadinya plus dipindahkan ke kiri jadi minus. Jadi, Y dikurang 20.000 sama dengan 500X. Nah, ini 500-nya dipindahin. Yang tadinya 500 sama X itu dikali, kalau dipindahin ke sini jadi dipindahin ke kiri jadi dibagi. Jadi, Y min 20.000 dibagi sama 500 itu sama dengan X. Atau kalau dibalik X sama dengan Y min 20.000 per 500. Nah, kalau udah X sama dengan, cari aja nih X, Y-nya diganti sama X. Jadi X min 20.000. X min 20.000 per 500 nih si D ya. Jadi Fx F inverse X adalah X min 20.000 per 500. Ah, anak Ibu udah nangis. Ayo cepetan. Nah, ini sama kayak tadi fungsi inverse. Fx sama dengan X plus 2. X-nya diganti, Fx-nya diganti sama Y, X plus 2. Yang tadinya Y sama dengan, kita mau bikin jadi X sama dengan. Berarti plus 2-nya dipindahkan ke kiri. X, yang tadinya plus dipindahkan jadi minus, jadi Y min 2. Udah X sama dengan Y min 2, Y-nya diganti aja sama X, jadi X min 2. Nah, ini nih, X min 2. C. Gampang ya? Ayo, turun. Nah,
Banyak pot yang dibuat menggunakan fungsi fx. Jika tersedia 8 kiloton lihat banyak dapat menurut fungsi inverse. Oke, dia nanya fungsi inverse tapi ada x-nya diganti sama 8. Tadi kan fungsi inverse-nya fx inverse-nya itu adalah eh, x min 2. Ya kan yang tadi udah kita hitung nih. Ayo ke atas. Kok nggak bisa ke atas ya? Eh. Nah, ini kita udah hitung nih. X min 2 ya kan? X min 2. Berarti, aduh. X-nya tadi diganti dengan 8. X-nya diganti dengan 8. 8 dikurang 2 hasilnya adalah 6. A. Aduh, kedengeran gak suaranya? Nah, halo. Suaranya nggak kedengeran tadi kayaknya ya. Intinya X-nya diganti dengan 8 ya. Jadi 8 dikurang 2 hasilnya adalah 6. Nih, 8 itu dari mana, Bu? Nah, ini yang di soal yang diketahui. Sebentar ya, Ibu pause dulu. Oke, kita lanjut lagi ya. Nomor 31. Maka yang ditanya fungsi fx saat tahap pertama menggunakan mesin satu. Oke, kita baca dulu soalnya. Suatu pabrik tepung bahan dasar beras memproduksi tepung beras melalui dua tahap. Tahap pertama menggunakan mesin satu menghasilkan bahan tepung beras setengah jadi dengan fungsi fx. Oke, berarti tahap satu ya kan dari beras tepung dari bahan mentah menjadi setengah jadi ini fungsinya adalah fx. Yang fx-nya tidak diketahui, ya kan? Nah, terus nih, tahap kedua menggunakan mesin 2 menghasilkan tepung beras dengan fungsi gx sama dengan 3x plus 7. Oke, tahap kedua dari tepung setengah jadi sampai jadi ini menggunakan fungsi gx sama dengan 3x plus 7. Terus intinya dia nih katanya hasil fungsinya pokoknya eh, dari awal sampai akhir ya, dari awal sampai akhir itu dia menghasilkan fungsi 15x kuadrat min 6x plus 9. Yang mana kalau misalkan fungsi dari awal sampai akhir berarti pakai fungsi yang belakang dulu ya. G O F X ya kan yang dia fungsinya adalah 15x kuadrat min 6x plus 19. Nah, yang ditanya adalah si fx-nya. Nah, ini kebalikannya ya. Jadi yang ditanya tahap pertamanya. Nah, GOF, bentar. GOF X itu kan adalah G dalam kurung Fx, ya kan? Nah, G dalam kurung Fx katanya hasilnya adalah 15x kuadrat min 6x plus 19. Yang mana si G-nya sudah diketahui tapi Fx-nya belum. Ya kan? Nah, ini kan kalau Gx-nya adalah 3x plus 7, berarti kalau Gfx, ya kita mengganti x dengan fx, ya kan? Berarti 3fx plus 7. Hasilnya adalah 15x kuadrat min 6x plus 19. Berarti dia kalau mau nyari fx kan 7-nya harus pindah dulu ya. Bentar. GFX diganti X dengan iya, berarti kalau mau nyari fx kan 7-nya harus dipindahin dulu pertama ya. Berarti 3fx sama dengan 15x kuadrat. Kan 7-nya ini plus 7. Berarti kalau dipindahin ke kanan menjadi minus 7. Berarti 15x kuadrat min 6x plus 19. 7-nya dipindahin jadi minus 7. Hasilnya adalah 3fx sama dengan 15x kuadrat min 6x plus 19 min 7. Kamu punya uang 19.000 tapi punya utang 7.000. Berarti sisanya uangnya adalah 12, ya kan?
12.000. Berarti kalau mau nyari fx aja kan tiganya harus pindah nih. Kalau mau nyari fx aja tiganya harus pindah. Yang tadinya ini perkalian, kalau pindah dia jadi dibagi. Berarti fx-nya adalah 15x kuadrat min 6x plus 12 lalu dibagi dengan 3. Berarti hasil fx-nya adalah 15 dibagi 3 jadi 5x kuadrat. 6 dibagi 3 jadi 2x. 12 dibagi 3 jadi 4. Berarti hasilnya adalah 5x kuadrat min 2x plus 4. Nih, si B ya jawabannya. Kita lanjut lagi. Ya, oke. Loading tadi. Ya, loading. Nah. Tuh, tuh. Aduh, udah ini nih, udah kelamaan dia, udah capek, udah lelah dia. Oke, lanjut ke nomor 32. Nah, ini sama kayak tadi, tapi X-nya diganti dengan 1 ya. Maka 1 ton beras akan menghasilkan bahan tepung beras setengah jadi. Nah, tadi kan kalau proses yang menghasilkan setengah jadi itu kan pakai fungsi fx ya kan. Fx itu kan tadi kita udah dapat hasilnya 5x kuadrat min 2x plus 4. Ya kan? Nah, dia nanya kalau x-nya itu adalah 1, berarti F1 5 dikali 1 kuadrat dikurang 2 dikali 1 ditambah 4. Nah, hitung udah tuh. 5 dikali 1 berapa? 5 dikurang 2 tambah 4. Hasilnya adalah 7. Oke. Tuh kan. Udah mulai nih. Udah mulai lelah dia. Lelet. Lanjut nomor 33. Suatu pabrik tepung dengan bahan dasar beras memproduksi tepung beras melalui dua tahap. Tahap pertama mesin 1 FX sama dengan ini kayak tadi. Ini soalnya sama persis kayak tadi, tapi 2 ton bahan tepung beras setengah jadi pada mesin 2 menghasilkan tepung sebanyak, nah dia bilang mesin 2 kan ya, cluenya mesin 2. Nah mesin 2 adalah pakai fungsi GX. GX sama dengan 3X plus 7, tapi X-nya diganti dengan 2. Berarti 3 dikali 2 plus 7. 3 dikali 2, 6. Tambah 7 adalah 13. Hasilnya adalah yang C. Gitu. Lanjut. Tuh. Lola. Bentar. Nah. Aduh, Lola. Oke. Oke. Nah, ini mesin 1 FX. Nah, mesin 1 mengubah ya apa tuh? Bahan dasar kapas. Nah, ini pokoknya mesin 1 dia FX, yang mana fungsinya adalah X plus 3. Terus mesin 2 dinyatakan dengan GX. Pabrik tersebut dapat memproduksi kain dengan rumus 10X min 2. Berarti dari awal sampai akhir yang mana fungsinya adalah si komposisi ya, si G dulu. Berarti G OFX fungsinya adalah 10X min 2. Yang ditanya adalah fungsi GX pada mesin 2. Oke. GOFX kan hasilnya 10X min 2. GOFX itu kan G dalam kurung FX ya kan, 10X min 2. Nah, yang baru diketahui itu kan adalah fx-nya ya. Berarti G fx-nya itu adalah X plus 3 sama dengan 10X min 2. Gimana caranya yang tadinya G X plus 3 kita mau ubah jadi GX aja. Karena kan yang ditanya si GX ya kan. Nah, ini caranya. Ini yang pertama si X plus 3 kita nyatakan dalam bentuk Y dulu. Nah, kita mau bikin jadi X sama dengan. Berarti X sama dengan 3-nya dipindahin ke kanan. Jadinya Y min 3. Nah, ini dapat nih. X jadi Y min 3. Nah, berarti G dalam kurung ini jadi Y.
sama dengan tadi kan kita bikinnya jadi Y kan pakai Y gitu. Nah, berarti 10 X-nya itu adalah Y min 3. Y min 3 min 2. X-nya diganti dengan Y min 3. Hasilnya adalah 10 dikali Y jadi 10Y. 10 dikali min 3 jadi min 30 min 2. Nah, ini min 2-nya tulis lagi min 2. Jadi 10Y-nya tetap, min 30, min 2, utang 30.000, utang lagi 2, jadi utang 32. Nah, ini kan dapet ya 10Y min 32. Nah, biar gampang, Y-nya diganti lagi sama X, jadi 10X min 32. Nah, ini hasilnya si E. Gitu, 10X min 32. Oke, itu adalah caranya. Pertama, ya tuh kan Lola lagi. Jadi pertama si yang dalam kurungnya ini dimisalkan dulu pakai variabel lain. Nah, di sini Ibu pakai Y. Biasanya kan X itu temennya sama Y gitu. Nah, udah dapet Y dalam bentuk Y. Nah, Y-nya diganti lagi sama X biar gampang. Ya, Lola nih gimana dong? Nah, ini nomor 35. Nah, ini nomor 35 itu dia sama kayak nomor 34, tapi X-nya diganti dengan 5. Ya, karena dia kan nanya, bentar. Karena dia nanya si X-nya 5 pada mesin 2 ya karena mesin 2 itu kan tadi fungsinya GX kan. GX-nya itu adalah 10X min 32. Nah, diganti X-nya dengan 5. Berarti 10 dikali 5 dikurang 32. Berapa tuh? 50 dikurang 32 hasilnya adalah 18. Selesai. B. Nah, gitu cara ngitungnya ya anak-anak. Kalau ada yang belum dimengerti boleh silakan WA ibu atau tanya teman yang lain gitu. Mudah-mudahan kalian cukup ngerti sama ibu jelasin. Mohon maaf terburu-buru karena satu dan lain hal. Ibu juga minta maaf dengan banyak keterbatasan yang lain. Mudah-mudahan kalian lancar UTS-nya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.